Ramalan gempa besar di bulan Juli tahun 2025 kembali menghebohkan internet. Katanya, ini bukan hoax, tapi bersumber dari mimpi seorang mangaka Jepang bernama Ryo Tatsuki, yang anehnya, pernah meramal dengan akurasi mengejutkan. Kebetulan semata? Atau sinyal bahwa ada sesuatu yang akan terjadi? Mari kita kupas, antara prediksi, bukti ilmiah, dan langkah nyata untuk bersiap. Ryo Tatsuki menuangkan mimpi-mimpinya dalam komiknya yang berjudul The Future I Saw. Ini bukan mimpi biasa, tapi yang ia klaim sebagai kilasan masa depan. Salah satunya, ledakan laut, gempa besar, dan tsunami di bulan Juli tahun 2025. Ia tak menyebutkan lokasi, tapi detailnya, laut yang meledak, daratan berguncang, terlalu spesifik untuk diabaikan. Banyak yang mengejek ini sebagai dongeng. Namun beberapa ramalan lamanya, ternyata jadi kenyataan. Komiknya memuat tragedi-tragedi besar bertahun-tahun sebelum benar-benar terjadi. Kematian Lady Diana, Freddie Mercury, gempa Kobe 1995, dan tsunami dahsyat Tohoku 2011. Semuanya tergambar, bahkan sebelum dunia mengetahuinya. Namun, tidak semua mimpinya jadi kenyataan. Ada juga halaman-halaman yang tak pernah terbukti. Lalu muncul pertanyaan, apakah ia benar-benar melihat masa depan? Atau ini hanya ilusi, sebuah hasil seleksi bias dan kebetulan yang dikultuskan? Ilmuwan sepakat, gempa tidak bisa diprediksi secara akurat. Bumi tidak seperti cuaca, tidak ada sistem peringatan dini yang pasti. Namun, polanya tetap ada. Di zona Nankai Trough, Jepang bagian selatan, para ahli memperkirakan 80% kemungkinan gempa M8 atau lebih yang akan terjadi dalam 30 tahun ke depan. Tanggalnya tidak diketahui, tapi ancamannya nyata. Ramalan bisa meleset, tapi resiko gempa benar-benar ada. Tidak hanya Jepang yang harus waspada, Asia Tenggara pun mulai menunjukkan tanda. Maret tahun 2025, gempa M7,7 mengguncang Myanmar. Aktivitas lempeng tektonik di kawasan ini terus meningkat. Di Indonesia, BMKG mencatat lonjakan gempa kecil di berbagai wilayah. Yang paling dikhawatirkan, gempa megatrust Mentawai Siberut, yang bisa memicu gempa di atas M8, dan tsunami besar. Apakah Juli tahun 2025 akan menjadi momennya? Tidak ada yang bisa memastikan. Tapi satu hal pasti, lebih baik siap daripada lengah. Kesiapan bukan soal panik, tapi ini adalah soal kendali. Saat bencana datang, mereka yang siap punya peluang bertahan lebih besar. Mulailah dari langkah kecil, siapkan go bag atau tas siaga bencana. Isi dengan dokumen penting, air minum, makanan tahan lama, obat-obatan, senter, dan peluit. Kenali jalur evakuasi, di rumah, sekolah, dan tempat kerja. Lakukan simulasi bersama keluarga, minimal setiap beberapa bulan. Jangan lupakan informasi resmi. Pantau kanal BMKG, BPBD, dan lembaga terpercaya lainnya. Keselamatan bukan hanya keberuntungan, tapi kesadaran. Ramalan bisa saja menjadi viral, tapi yang menyelamatkan adalah kesiapan. Jangan biarkan rasa takut membuatmu lumpuh. Gunakan itu sebagai pengingat bahwa sudah waktunya untuk bersiap dan mengambil langkah-langkah mitigasi. Jika Juli tahun 2025 berlalu tanpa insiden, kita akan bersyukur. Tapi kalau sesuatu terjadi, kita sudah siap. Ini bukan soal percaya atau tidak. Ini soal memilih. Menjadi tenang tapi waspada, atau nyaman tapi lengah. Apakah ini fiksi, intuisi, atau peringatan tersembunyi? Apapun itu, kita mempunyai pilihan. Menjadi versi terbaik dari diri kita, yaitu siap, tenang, dan mengenal arah. Subscribe Creeping Twilight untuk kisah misteri, sejarah, dan sains yang menggugah rasa penasaran dan membuka perspektif. Ingat, waspada bukan berarti takut. Tapi karena kamu peduli,